Cara yang lain juga bisa ya, yaitu tanpa menggunakan konsep async await kalau memang kamu terbiasa dengan konsep function biasa. Maksudnya di sini nge-fetch sebuah API tapi menggunakan konsep then promise. Kurang lebih seperti ini penulisan sintaknya. Karena sebelumnya kita menggunakan konsep async await, lakukan console log, jalankan function, terus melakukan pengujian. Jadi ketika kalian reload halamannya, maka ada tulisan loading sebelum data itu berhasil ditampilkan semuanya. Tapi kalau di sini caranya beda. Kalian bisa lakukan sesuatu sebelum benar-benar menampilkan konten utamanya. Saya coba tampilkannya di template yang berbeda. Misalnya di folder user, di bagian ID ini, saya mau melakukan fetch data tapi berdasarkan karakter yang dimasukkan. Misalnya seperti itu. Berarti lakukan hal yang sama seperti sebelumnya, menggunakan use effect, kurung buka, kurung tutup. Parameter kedua adalah syntax array. Lalu di sini tanpa kalian membuat sebuah function, kalian bisa langsung melakukan fetch ke sebuah API di URL yang sama. Tapi bedanya ada ID sesuai dengan ID yang dimasukkan. ID itu didapatkan dari sintak router.query.id. Pisahkan dengan titik. Ketika berhasil, then promise yang pertama, saya mau responnya itu dalam bentuk JSON. Ini then pertama. Pisahkan lagi dengan titik, dan berikutnya yang saya lakukan adalah set data usernya. Kalau kamu mau ada sistem loadingnya, bisa menggunakan bantuan state tambahan, namanya bebas. Katakanlah is loading, set is loading. Untuk perubahan state-nya, di mana value awalnya itu adalah false. Jadi pada saat use effect diakses, saya mau set is loadingnya itu aktif atau true, lalu lakukan fetch data ke sebuah API. API-nya sama, tapi tergantung query ID-nya. Terus kalau berhasil, then promise pertama, saya mau responnya itu harus dalam bentuk JSON, dan berikutnya saya mau melakukan set data atau update state-nya, serta update juga status is loading-nya menjadi false. Berarti di sini harus ada state untuk user, set user dalam bentuk singular, state awalnya adalah null. Boleh kalian console log data usernya, lalu akses /user/1 misalnya. Oke, lihat di konsol. Jika tidak ada error, ada pesan error di dalam konsol. Ini respon error yang dikembalikan dari API Rick and Morty. Dan kalau kamu lihat URL-nya undefined, router.query-nya tidak jalan, kalian boleh lihat kembali. Coba di sini saya cek dulu router query.id-nya. Jika ada, lakukan fetch data, terus kita binding data routernya di elemen pertama, kita simpan, lalu kita refresh. Oke, karakter pertama sudah kalian dapatkan. Ini karakter yang kedua, enter.
Oke, aman. Tinggal kalian tampilkan saja di sini dalam bentuk json.stringify user. Tapi sebelum kita tampilkan ke dalam template utamanya, ada baiknya di sisi lain kalian lakukan pengujian kalau memang is loadingnya itu aktif, return template dengan tulisan loading seperti itu. Dan apabila datanya masih kosong atau terjadi error atau data tidak ditemukan, jadi ngeceknya if tanda seru user, maka berikan konten yang berbeda. Return div, tulisannya itu anggap saja no data. Seperti itu. Jika semua pengujian di atas ini lolos, maka tolong render isi template utamanya, tampilkan data karakternya di sini, tapi dalam bentuk JSON string. Harusnya kalau kita lihat, kita mendapatkan JSON karakter tersebut, yaitu si Morty Smith. Saya akses karakter yang ke-6. Siapa namanya? Oke, aman. Pada kasus nyatanya, kalian bisa saja menampilkan atau melakukan mapping data satu persatu sesuaikan dengan data kata kuncinya. Kalau saya mau menampilkan namanya, gampang saja. Tinggal tulis elemennya, kurung kurawal, user.name, ada lagi spesiesnya, dan lain sebagainya. User.species. Oke, mantap. Ini cara yang kedua ya, yaitu menggunakan konsep denpromise biasa, fungsi JavaScript biasa, dan sama seperti sebelumnya, kalau datanya belum berhasil ditampilkan, maka ada tulisan loading. Kalau kamu lihat sekilas ya,